Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Gembala bulan April 2025. Sapaan Gembala kali ini mengangkat sebuah tema, Go and Tell, atau pergi dan katakan, atau beritakanlah. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, bulan April diperingati oleh banyak orang atau diingat oleh banyak orang, terkhusus orang Kristen, adalah bulan Paskah, di mana di bulan ini kita memperingati satu peristiwa besar, suatu peristiwa bersejarah dan penting bagi orang-orang percaya. Kenapa? Di bulan ini kita memperingati dua peristiwa besar, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Dan dalam kesempatan ini kita mau bersama-sama belajar bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa penting yang perlu untuk kita beritakan, kita perlu sampaikan kepada banyak orang, baik untuk orang percaya maupun orang-orang berdosa. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus dan kematian adalah dasar pondasi yang penting, sentral iman percaya yang membawa orang-orang percaya kepada keselamatan. Sedangkan bagi orang berdosa, kebangkitan Kristus adalah pengharapan yang dapat membebaskan mereka dari kuasa dosa, maut, dan yang membawa mereka kepada keselamatan. Inilah pentingnya mengapa kita perlu mewartakan berita kebangkitan Kristus. Tuhan memerintahkan kepada Maria untuk pergi dan mengatakan, menceritakan, menyampaikan berita kebangkitan Kristus kepada para murid-murid. Dan itu dilakukan oleh Maria sehingga para murid-murid menerima berita kebangkitan dan mereka mengalami berita kebangkitan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu memberitakan kebangkitan Kristus? Selain begitu penting berita kebangkitan atau kebangkitan Kristus itu, kebangkitan Kristus membawa sukacita yang besar, dan itu dialami oleh para murid-murid. Dan saya juga percaya akan kita alami ketika kita orang-orang berdosa mengalami kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Karena di balik kebangkitan Kristus membawa pesan penting, membawa pengharapan yang penting bagi orang-orang berdosa. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah kemenangan. Karena di balik kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kuasa maut tidak berdaya lagi karena kebangkitan Kristus. Itu sebabnya penting untuk kita beritakan supaya orang-orang di luar sana yang belum mendengar berita kebangkitan atau mungkin masih ragu-ragu akan berita kebangkitan, kita perlu terus beritakan supaya mereka juga menerima kuasa kebangkitan. Mereka bisa dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari maut, dan diberikan kehidupan yang kekal. Karena itu adalah jaminan yang kita miliki
di dalam Yesus. Barang siapa yang ada di dalam Yesus, mereka bebas dari belenggu. Itu sebabnya kebangkitan Kristus adalah kemenangan. Kebangkitan Kristus adalah berita sukacita yang kalau kita sampaikan. Dan kita melihat para murid-murid melakukan itu. Mulai dari Maria, kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain. Bahkan firman Tuhan berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh murid-murid. Itu terus dilakukan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan puncaknya ketika kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, ketika hari Pentakosta, di sanalah puncak pemberitaan itu terjadi. Sehingga berita keselamatan, kebangkitan, kematian Yesus bisa kita dengar sampai hari ini. Dan kita menjadi orang-orang yang sudah mendengar dan menerima kebangkitan itu. Dan kita dipanggil Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan, untuk pergi dan memberitakan berita kebangkitan itu. Mari Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang sudah menerima kuasa kebangkitan, beritakan kebangkitan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka mengalami kebangkitan dan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.